Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini dimudahkan Allah hadir di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, kita bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga kita semua selamat dunia hingga akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, berikanlah istana di surga ya Allah untuk yang membaca surat Al-Ikhlas. Berikanlah kebaikan yang banyak ya Allah, pahala yang berlipat ganda ya Allah. Engkau gugurkan dosa-dosanya, Engkau tinggikan derajatnya ya Allah, dan Engkau lindungi dari gangguan syaitan yang terajang dan kejahatan makhluk lainnya bagi yang berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah yang bersalawat kepada Nabi-Mu, berikanlah telah syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami semua menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nikmat iman dan Islam, nikmat hidup dan kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat dimudahkan Allah Ta'ala untuk beramal saleh. Moga-moga kita senantiasa terbiasa dan melakukan pembiasaan amal-amal saleh, sehingga insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang insya Allah didambakan orang-orang yang beriman, sehingga nanti kelak di hari kiamat dia mendapatkan pahala yang tiada putusnya dan mendapatkan balasan surganya Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua mendapat syafaat dan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita bab tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang berdosa banyak. Di mana saat malaikat maut ini datang, masih ingat ya, tidak ada yang tidak mengenalnya. Jadi mau orang berimankah, orang kafirkah, pasti kenal dengan malaikat maut. Bedanya malaikat maut datang kepada orang-orang beriman dengan wajah yang bersinar, diikuti banyak malaikat. Berbeda dengan kematian orang yang tidak beriman. Malaikat maut datang dengan wajah yang gelap, diikuti oleh para malaikat yang sedikit.
dan malaikat ini pun juga gelap, berpakaian serba hitam, membawa baki yang berisi baju pakaian dari neraka dan bebauan dari neraka. Sehingga saat kedatangan malaikat maut dengan malaikat-malaikat pengiringnya ini begitu ketakutan luar biasa. Ketakutan ini tidak bisa didengar oleh manusia, tidak bisa didengar oleh kita. Sehingga alamnya yang berbeda ini hanya mereka saja yang bisa merasakannya atau mengalaminya. Persis kayak Bapak Ibu kalau tidur bermimpi, yang ngalami ya kita sendiri, sehingga sebelah kanan dan kiri kita tidak akan mengetahui. Sebelah kanan dan kiri kita paling hanya mendengar suara-suara yang mungkin terengah-engah atau erangan. Padahal bisa jadi di alamnya ini mereka berteriak-teriak, cuman kita tidak mendengar. Kalau ada pernah mengalami peristiwa tindian, ya, tahu tindian ya apa itu ya. Jadi kita mungkin diganggu oleh jin, di alam mimpi itu kita udah teriak-teriak, mungkin udah nyebut asma Allah, sudah menyebut ya ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah. Tapi sebelah kita yang tidur tidak mengerti yang kita ucapkan itu apa. Ya yang didengar paling ya ah saja. Padahal kita di alam mimpi itu sedang menyebut asma Allah. Nah apalagi kalau dia tidak beriman, tidak menyebut asma Allah, entah apa yang disebut di alam mimpinya saat tidur. Jadi semacam itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sakaratul maut setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat. Cepat itu artinya ya kematiannya cepat, sakaratnya sebentar. Ada orang yang sakaratnya tuh lama, tidak hanya jam-jaman tapi berhari-hari, nggak mati-mati. Tapi sebelah-sebelahnya orang yang nungguin itu mendengar erangan atau nafas yang tersengal-sengal atau suara nek basa Jawanya gerak. Nah kita tidak tahu, dikira dia mengalami ya mungkin merasakan sakit yang dideritanya, padahal itu sakarat. Nah tiap manusia berbeda-beda. Ada yang sekejap, ada yang berjam-jam, ada yang beberapa hari mereka mengalami sakarat. Moga-moga kita cepat, karena orang beriman itu kematiannya cepat, sangat cepat dan mudah. Moga-moga kita semua mendapatinya, amin. Nah orang-orang yang tidak beriman ini dicabut nyawanya itu terbalik. Kalau orang beriman dicabut dari kakinya dulu, dari jari-jarinya, naik ke atas, terus kemudian diambil dari kepalanya. Di riwayat lain diambil dari mulutnya. Tapi kalau orang kafir beda, dicabut dari kaki-kakinya. Sebagian lagi yang di hadis lain itu dibanting ruhnya, terus dimasukkan lagi, dicabut lagi, dimasukkan lagi, dicabut lagi. Jadi disiksa. Makanya ada orang yang sakaratnya lama itu gak mati-mati, dia mengalami siksaan dulu, dan itu beratnya luar biasa. Dan saat sakarat itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama dari hadis Nabi SAW, itu seperti besi yang memiliki jarum-jarum, atau besi yang memiliki apa? Paku-paku, kateng pecongot lah. Nah besi itu kemudian ditaruh atau dipukulkan di sebuah kain wool, dan kemudian kain wool itu dicabut, maka woolnya itu, kain itu berhamburan, tercerai-berai. Seperti itulah rasa sakitnya, di mana wool itu pun tercerai-berai karena tercabut dari paku-paku yang sangat tajam. Digambarkan lagi seperti kain basah yang ditaruh di tepung,
dan diambil kain basah itu, tepung-tepungnya itu melekat. Seperti itu pula nyawa itu saat diambil dari jasad. Jadi sakitnya minta ampun, sulit untuk berlepas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan kematian yang mudah. Maka kalau ada yang mengalami kematian yang susah, maka berikutnya akan berat. Tapi kalau kematiannya mudah, insya Allah berikutnya akan mudah. Sehingga kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa tanda-tanda orang itu matinya husnul khatimah? Kalau tanda-tanda fisik biasanya digambarkan dengan wajah yang berseri. Jadi pada saat ketemu sakaratul maut itu dia tersenyum, ya, memandang dengan wajah yang berseri, yang berbahagia, yang bersinar. Apalagi dia ditampakkan sebelum kematiannya itu kedudukannya di sorga. Pernah kisah-kisah ini diabadikan dalam media sosial, bagaimana kaum muslimin di Palestina, di Gaza, baik itu mereka yang sudah dewasa maupun anak kecil, yang sebelum mereka ini syahid, mereka itu ngomong dulu kepada bapaknya, kepada pakdenya, omnya, maksudnya kepada kerabatnya atau siapa yang di kanan kirinya, dia mengatakan, aku sudah melihat taman-taman yang indah. Ada yang mengatakan, aku sudah mencium bau sorga. Ada yang aku melihat tempat yang sangat indah. Kalau anak kecil di Gaza itu kondisinya tidak ada tempat yang seperti Indonesia, begitu indah. Di sana itu hanya bangunan-bangunan, tidak banyak pepohonan. Sehingga kalau digambarkan hal-hal yang indah dengan kesejukan itu sesuatu yang hebat, luar biasa. Sehingga mereka saat dicabut nyawanya pun dengan keadaan yang berseri, wajah yang tersenyum, wajah yang penuh dengan kelapangan. Nah, itu ciri-ciri menonjol orang yang husnul khatimah. Ada lagi yang mengalir keringat di dahinya. Jadi saat sakarat itu keringatnya keluar, dan keluar di dahi dan pelipis. Makanya ada orang yang sakarat itu kadang ditemani sambil kita mengusap keringat di dahinya, di pelipisnya. Gampangnya dilap lah. Nah, seringkali sudah meninggal pun keringat masih keluar. Ya, keringatnya masih keluar. Nah, itu termasuk tanda orang yang husnul khatimah. Jelas husnul khatimahnya itu kriteria syahid, keringatnya harum. Nah, ini yang luar biasa. Makanya kalau ada yang meninggal kok baunya harum, jasadnya kah, keringatnya kah, wah ini memang punya amalan yang istimewa. Karena ya biasanya orang-orang yang mati syahid ini yang mengalami semacam ini. Selain yang mati syahid, ya memang orang-orang istimewa, pilihan Bapak Ibu. Kemudian ada ciri yang lain di mana mereka meninggal dalam keadaan dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita mendengar sendiri, orang tahu dia mengucapkan kalimat itu. Atau memang secara nazar lihat dia memang meninggalnya saat sedang melakukan amal soleh. Lagi khutbah meninggal, lagi sholat meninggal, lagi sujud meninggal, lagi baca Quran meninggal, lagi zikir meninggal. Nah, itu kematian-kematian yang husnul khatimah, karena secara zahir kelihatan banget. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh-contoh kematian-kematian yang baik lah. Nah, ada lagi yang dikaitkan dengan hari Jumat. Siapa yang meninggal di hari Jumat, insya Allah dia termasuk orang yang matinya baik, husnul khatimah. Memang secara hadis ini sahih meninggal di hari Jumat. Hari Jumat itu yang mulainya sekarang. Ada yang mau mati sekarang? Nah, insya Allah husnul khatimah. Ini kan hari Jumat. Ya, meskipun ini hadis sahih dan ini dibenarkan oleh para ulama, bukan berarti semua yang matinya hari Jumat mesti husnul khatimah. Ya tidak juga. Kalau orang kafir matinya hari Jumat, ya tidak husnul khatimah.
Maka yang meninggal di hari Jumat itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Tidak berlaku bagi para pendosa, apalagi orang-orang kafir. Matinya hari Jumat kah? Ya, matinya kena bom kah? Matinya kena gempa kah? Ya, karena dia orang kafir ya tetap aja tidak husnul khatimah. Jadi ini berlaku hanya untuk orang beriman. Ada lagi yang matinya tidak hari Jumat, tapi di tempat yang memang istimewa. Contoh di Masjidil Haram, atau di kota Mekah, atau di Masjid Nabawi, atau mati di Madinah, di kotanya Nabi SAW. Maka mereka yang meninggal di dua tanah suci ini kelak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang meninggal di sana orang beriman syaratnya ya, maka insya Allah berhak mendapatkan syafaat. Makanya kalau ada yang meninggal di sana, ya termasuk sesuatu yang istimewa. Syaratnya apa tadi? Ya beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak berlaku bagi selain orang beriman. Ini meninggal di tempat yang memang istimewa, yaitu di dua tanah suci, kota Mekah dan kota Madinah. Karena memang ada janji, ada ini dari Nabi SAW. Siapa yang mati di kotaku, kota Madinah, berhak mendapatkan syafaat dariku. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada kematian orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak dosanya. Setelah dia disiksa ruhnya, kemudian diambil dan langsung direbut oleh para malaikat, dipakaikan dengan pakaian dari neraka. Warnanya hitam, baunya busuk, dan baunya ini meliputi langit dan bumi. Jadi yang ada di antara langit dan bumi ini bau semua. Sampai para malaikat itu pada komen, ruh siapa yang busuk ini? Jadi mereka ini, para malaikat yang di antara langit ini, mereka itu tahu kalau ada yang meninggal tidak beriman itu baunya busuk. Mereka tahu, langsung kepada komentar, ini ruh siapa yang baunya busuk ini? Malaikat yang mengantar, yang mengiring itu mengatakan, ruhnya Fulan bin Fulan. Ruhnya Fulan bin Fulan. Terus kemudian naik, minta untuk dibukakan pintu langit. Ditolak oleh penjaga pintu langit. Maaf, pintu langit tidak boleh dibuka karena dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ruhnya buruk. Karena ruhnya yang baik sajalah yang boleh dibukakan pintu langit sampai ke pintu langit ke-7. Nah, karena ruh ini tidak dibukakan, maka laporlah malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Tugasnya sudah selesai. Dia telah mencabut nyawa orang yang kafir ini dan tidak diizinkan naik. Kemudian Allah perintahkan seluruh catatan amalnya, ruhnya ini ditaruh di tempat yang paling rendah, namanya sijil. Terus kemudian kembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan kemudian sempitkan kuburnya dan perlihatkan kepadanya kedudukan dia di neraka setiap pagi dan petangnya. Maka ruh itu dikembalikan dan dihimpit dengan himpitan kubur, dan kemudian dia disiksa sampai hari kiamat. Nah, siksaan di alam kubur ini, masih ingat pelajaran kita ya? Siksaan di alam kubur ini, kalau untuk orang-orang kafir itu adalah azab yang disegerakan dan bertahan terus sampai hari kiamat, gak akan berkurang. Nanti akan mendapatkan siksaan lagi di hari kiamat sampai dimasukkan ke neraka kekal selamanya. Jadi ya azab di alam kubur itu ya siksaan yang disegerakan. Berbeda dengan orang beriman, siksa kubur bisa pertama mengurangi siksaan dia nanti di neraka. Gampangane wis dicicil. Siksaannya tidak di neraka tapi di alam barzah, dicicil. Yang kedua, siksaan di alam kubur ini untuk menghapuskan dosanya. Kalau yang tadi meringankan beban siksa di neraka, jadi gampangane wis dikurangi, meringankan siksanya nanti di neraka. Yang kedua, untuk menggugurkan dosa. Jadi dosa-dosa dia dibalas di alam barzah
Kalau nanti sudah selesai, besok saat di hari kiamat dia tidak mendapat siksa lagi karena sudah selesai hukumannya di alam barzakh. Ini siksaan untuk orang yang beriman. Dan Allah melakukan ini kepada mereka supaya beban mereka nanti di akhirat menjadi lebih ringan. Alhamdulillah, apalagi kalau orang beriman itu tidak mendapatkan siksa kubur dan dosanya sudah habis di dunia. Saya ulangi ya, maka lebih nikmat apabila orang beriman itu tidak mendapatkan siksa kubur karena sudah selesai dosa-dosanya di dunia. Gampangannya dia sudah mendapatkan balasan ketidaknyamanan, ujian cobaan, kesulitan di dunia, sehingga di alam kubur sudah tidak mendapatkan siksa lagi. Nanti di hari kiamat nggak dapat siksa lagi dan tinggal masuk ke dalam surga. Pilih mana? Habis di dunia atau di alam barzakh atau di neraka? Ya moga-moga habis di dunia ya. Amin. Semoga semua terbebas dari siksa kubur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang untuk terbebas dari siksa kubur ada salah satu sunnah dari Nabi SAW, yaitu membaca surat Al-Muluk. Barang siapa membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur. Bacanya sebelum tidur, bukan habis isya ya. Kalau habis isya baca tidurnya jam 10, ya namanya belum tidur itu. Syaratnya dibaca sebelum tidur, bukan habis isya. Baca itu 30 ayat suratnya Al-Muluk, awal dari juz 29. Nah, ada lagi mereka tidak disiksa di dalam kubur, bukan amalan ini, bukan amalan baca surat Al-Muluk, tapi dia melakukan amalan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dia mengerjakan salat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji dan umrah, menunaikan zakat. Jadi semua yang diwajibkan dalam ibadah dikerjakan. Akhirnya tidak dapat siksa kubur. Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, rukun Islam semua lengkap bagus, maka tidak mendapatkan siksa kubur. Yang wajib bagus ditambah dengan yang sunnah, wah ini terbebas dari siksa kubur. Maka di alam kubur belas sama sekali tidak mendapatkan siksa. Nah, beda dengan orang-orang kafir, tersiksa sampai hari kiamat. Makanya keadaan masing-masing orang di alam kubur itu berbeda-beda. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pada saat nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya, berada di padang mahsyar, saat itulah mereka benar-benar merasakan, oh ini sesungguhnya yang namanya kehidupan akhirat. Sehingga mereka nanti akan menyaksikan begitu banyak rupa-rupa manusia yang berbeda-beda, dengan keadaan fisik yang juga berbeda-beda. Beruntung orang-orang yang beriman, mereka mendapati dirinya bercahaya. Saya ulangi ya. Jadi beruntung orang-orang yang beriman, mereka mendapati dirinya bercahaya. Apalagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan salat diawali dengan berwudu yang sempurna, maka insya Allah tanda-tanda bekas wudunya itu memancarkan cahaya. Kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Maka Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas-bekas wudunya. Maka Bapak Ibu, anak-anak, ayo sering-sering mengerjakan sholat. Karena sebelum sholat mesti berwudu. Nah, wudu ini termasuk bekas-bekasnya nanti akan menjadi tanda
kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diberi cahaya di bekas-bekas tersebut. Yang berikutnya, mereka yang melakukan sujud. Jadi yang mereka melakukan sujud, bekas-bekas sujudnya ini memancarkan cahaya. Bekas sujud itu ada berapa titik? 7 anggota badan ya. Ada kaki 2, dengkul 2, telapak tangan 2, terus dahi 1. Coba dihitung, kaki 2, dengkul itu apa? Lutut ya, lutut 2, terus tangan, telapak tangan 2, terus 1 dahi. Hidung tidak termasuk. Maka kalau ada orang yang sujud kok cuman batuk tok, irunge ra nempel, sah apa tidak? Iya sah. Tapi menurut para ulama lebih baik ya lurus. Lurus itu artinya ya hidungnya nempel, maksudnya sejajar antara dahi dengan hidungnya. Meskipun begitu, hidung tidak termasuk yang wajib untuk saat sujud. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang bisa mengerjakan sholat dengan sempurna, bisa sujud dengan baik. Karena banyak yang sudah usia senja, lututnya ndak kuat nggoneko, awake wis loyo Pak ya. Nyuwun sewu ya Pak ya. Duduk sholatnya pakai kursi dengan model duduk. Kalau saya biasa sholat di Masjid Baitul Salam Kinijaya, itu kasepuhan banyak yang pakai kursi. Sudah duduknya, sholatnya pakai kursi, sudah sholatnya duduk. Tapi kalau berdiri mampu, jadi berdiri mampu, tapi untuk rukuk dan sujud duduk. Saya ulangi ya, mereka yang sholatnya pakai kursi, kalau dia mampu berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Saya ulangi, kalau orang yang sholatnya pakai kursi dan dia masih mampu berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Jadi kalau berdiri ikut berdiri. Hanya saat rukuk dan sujud dia tidak mampu, baru dia duduk. Jelas ya? Kecuali memang berdiri pun sudah tidak mampu, piye bos, ra kuat dengkule, maka ya sudah dilakukan semua dengan kondisi duduk. Dan Nabi SAW sudah menyatakan orang yang sholatnya sambil duduk, pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat dengan berdiri. Jadi orang berdiri itu pahalanya sempurna. Orang yang sholatnya dengan duduk pahalanya separuh. Maka mas-mas yang masih kuat-kuat muda-muda, ibu-ibu mbak-mbak yang masih kuat muda-muda, nek iso diakehi sholate selagi masih muda. Engko nek wayahe wis tuwa, sholate wis ra sempurna, nyesel. Wah ngerti yo ngene dhisik pas aku nom sholate sing akeh, tiwas wis tuwa, muncul kesadaran pingin akeh sholat ning ora iso sempurna, ya sholatnya ndak bisa sempurna. Ya moga-moga kita masih bisa sempurna sampai akhir hayat. Amin ya. Wis tuwa ning ijikku kuat. Ya kabeh kira kuat ning gone ndi to? Dengkule ya. Masyaallah. Moga-moga dengkul kita kuat. Ya sampai akhir hayat. Maka ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang mengerjakan salat diawali dengan wudu yang sempurna, maka mereka akan mendapatkan cahaya. Bahkan di hadis Nabi SAW, barang siapa mengerjakan salat, saya ulangi ya, barang siapa yang mengerjakan salat, di hadis yang lain, barang siapa yang menjaga salatnya, maka kelak di hari kiamat, maka kelak dia mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Mendapatkan 3 hal ini. Apa tadi? Cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, dia tidak mendapat cahaya, tidak mendapat petunjuk, nggak mendapatkan keselamatan. Dan di hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun,
Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. 4 orang disebut oleh Nabi SAW. Jadi mereka yang tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat, itu besok dikumpulkan dengan mereka. Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. 3 ini hidup dalam satu masa. Ya Haman, ya Qarun, ya Fir'aun. Ini 3 serangkai nih. Kalau Fir'aun itu penguasa, Qarun itu pengusaha, oligarki gitu ya. Terus kemudian Haman itu kepala militer, kepala pasukan. Nek zaman saiki ki yo jenderal yo, Kapolri nerak yo Pangdam, kok Pangdam siapa? Panglima TNI. Jadi pokoknya sing paling dhuwur pangkatnya membawai pasukan. Itu namanya Haman. Nah, ada yang sampai komentar Hamannya di Konoha itu Luhut namanya. Nah, ya aku maaf ya nih mau sensor. Ini direkam ini ya. Itu saya ngikuti aja, bukan omongan saya ya. Ada yang ngomong begitu karena dia memang punya kekuasaan yang luar biasa. Jadi Haman, Qarun, dan Fir'aun itu hidup semasa, dan mereka semua mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Yang mereka semua kafir kepada Allah. Nah, yang berikutnya namanya Ubay bin Khalaf. Lah ini hidup di zaman Nabi. Dia seorang pengusaha kaya raya, tokoh yang disegani, dan orangnya juga pinter, kaya, disegani, dari suku Quraisy. Tapi bencinya kepada Nabi SAW itu luar biasa. Di antara pembenci-pembenci, sebagaimana seperti Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk yang namanya Ubay bin Khalaf ini. Dia itu ndak segan-segan membuli Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan mengotori Nabi itu ndak malu-malu, terang-terangan berani. Pernah mengambil kotoran perut onta itu, habis disembeli diambil perut, ditimpukan di punggungnya Nabi SAW. Kadang-kadang kotorannya juga ditimpukan kepada Nabi SAW. Itu Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini mati menurut sejarah itu karena tombak dari Rasulullah SAW. Jadi dalam sejarah Rasulullah itu tidak pernah membunuh manusia, tidak pernah membunuh orang, kecuali satu, Ubay bin Khalaf. Jadi pada saat perang Badar, Ubay bin Khalaf ini di atas kudanya, dia saking semangatnya berangkat dari kota Mekah dan melakukan penggalangan massa dan penggalangan dana dalam rangka untuk membunuh Nabi SAW. Paling semangat. Nah, saat di atas kuda ini Rasulullah SAW mengambil tombak kecil. Jadi ada tombak yang panjang, ada tombak yang kecil. Dilempar oleh Nabi, kena Ubay bin Khalaf. Tapi tidak membunuh, tidak mati langsung, kena dan melukai. Jadi tidak langsung mati, melukai, dan lukanya kecil. Wong dia juga pakai baju zirah, pakai baju apa? Baju besi, baju perang, tapi kena, mengalami luka. Selesai perang, pasukan Badar ini kan kalah, balik ke kota Mekah. Nah, saat balik ini, di tengah perjalanan istirahat, yang mengobati Ubay bin Khalaf itu sampai ngenyek itu ya ngece. Alah wong luka kaya ngene kok wajahmu pucat pasi, ketakutan tuh nopo, wong kaya ngene tok wae. Apa kata Ubay bin Khalaf? Ini bukan luka sembarangan. Ini disebabkan karena tombak yang dilempar oleh Muhammad. Seandainya Muhammad meludahi aku saja dan itu ditujukan untuk membunuhku, aku pasti mati, kata Ubay bin Khalaf. Apalagi luka seperti ini, aku sangat khawatir ini akan membunuhku. Dan ternyata betul, di tengah perjalanan belum sampai ke kota Mekah mati Ubay bin Khalaf karena luka yang disebabkan oleh tombaknya Rasulullah SAW. Sehingga di dalam sejarah Ubay bin Khalaf ini termasuk orang yang dibunuh oleh Nabi, padahal tidak langsung mati ya. Kalau dibunuh kan perang set mati, nah itu namanya dibunuh. Nah, ini akibat dari tombak Nabi SAW, akhirnya meninggal. Bukan meninggal, mati.
Nah, kematian Ubay bin Khalaf ini menyenangkan buat kaum muslimin karena dia termasuk seorang provokator. Gampangannya dedengkotnya orang-orang kafir yang sangat benci banget kepada Nabi SAW. Akhirnya kematian itu ya sampai sekarang diabadikan dalam hadis orang-orang yang terhina besok di hari kiamat. Maka yang tidak mengerjakan sholat itu dikumpulkan seperti Haman, Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Moga-moga anak keturunan kita menjaga sholat semuanya ya, sampai mati, sampai akhir hayat. Karena orang yang sholat dapat jaminan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Maka insya Allah orang yang sholat dia selamat. Selamat di alam kubur, selamat di hari kiamat, sampai dia nanti masuk ke dalam surga pun dengan selamat. Karena sholat-sholatnya. Maka jaga sholat. Nah, sholat itu tidak bisa diterima kecuali dengan wudhu yang sempurna. Maka perbaiki wudhunya. Apalagi habis wudhu baca doa. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka barang siapa yang membaca doa ini kelak akan masuk surga, bisa lewat semua pintu-pintunya. Pintu surga ada berapa? 8. Dapat door prize. Di pintu surga ada 8. Tidak semua orang boleh masuk dari lewat pintu-pintu itu. Jadi ya khususlah. Yang khusus senang poso ya lewatnya pintu poso. Senang sholat lewat pintu sholat. Lah yang bisa masuk ke semua itu ya tadi salah satunya membaca doa setelah wudhu. Insya Allah boleh milih dari 8 itu mau masuk pintu mana saja. Bukan bisa masuk dari 8 pintu. Ndak bisa wonge siji tok. Wonge siji mosok iso mlebu iki ra bisa. Bisa milih, terserah dia. Gampangannya dia boleh lewat nomor 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, bebas. Jadi bebas milih. Tapi kalau tidak melakukan amal soleh ini, ya beda-beda. Dia ahli sholat, ya nanti masuknya lewat pintu sholat. Dia ahli puasa lewat pintu puasa. Nek melalui pintu-pintu khusus ini ya istimewa. Memang istimewa. Punya amalan-amalan istimewa. Contoh yang melewati pintu Ar-Rayyan, pintu puasa, itu orang-orang yang pahalanya luar biasa, tak terbatas. Saya ulangi ya. Jadi ada amalan sunnah yang pahalanya tak terbatas. Tak terbatas itu tak terhingga. Hanya Allah saja yang ngasih, kita nggak pernah tahu berapa batasnya. Satu yang namanya puasa. Jadi puasa itu pahalanya tidak ada yang tahu, tak terbatas. Yang kedua sholat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Dengan syarat minimal 100 ayat yang dibaca. Lah tahajudnya berapa ayat? Ya paling kulhu tambah apa meneh. Di hadis yang lain bukan 100 ayat tapi 1000 ayat. Maka barang siapa dalam sholat malamnya itu membaca sampai 1000 ayat, maka jaminan dia masuk surga. Bahkan akan mendapatkan pahala tak terbatas, tak terhingga. Itu sholat apa? Tahajud, sholat malam. Yang ketiga pahala tak terbatas adalah orang yang bersabar. Makanya kalau ada yang nanya sabar itu batasnya apa? Sabar itu nggak ada batasnya. Maka pahala orang yang sabar juga tak terbatas. Jadi pahala orang yang bersabar itu tak terbatas. Dan tingkat kesabaran orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan hartanya, iki sabar, iki ra sabar. Ada yang diuji dengan keluarganya, iki sabar, iki ra sabar. Ada yang diuji dengan jabatannya, iki sabar, iki ra sabar. Saya kemarin kedatangan tamu konsultasi di rumah, pensiunan ASN, pensiunan pegawai negeri sipil. Pekerjaannya dulu di PU. Kira-kira ladang basah apa ladang kering? Basah nganggo bianget. Banjir ya, duitnya tetenan, triliunan.
Nah beliau ini cerita, alhamdulillah dia tidak bilang ujub, dia juga bilang gak ria, dia hanya ingin bercerita saja bagaimana kondisi dia dulu di kerja. Beliau itu termasuk yang dibenci sama yang lain, gara-gara dia pakai garis lurus. Dia bekerja jadi ASN dengan cara yang baik, diangkat jadi jabatan juga karirnya baik, dia ingin mati dalam keadaan baik, artinya pensiun tetap dalam keadaan baik. Nah, itu kalau urusan tender Bapak Ibu, itu duitnya miliaran. Bukan rekening, tapi langsung neng koper. Dibuka ki wis sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, koper Pak. Pernah ada tender itu beliau, karena beliau pimpinannya harus tanda tangan. Karena harus beliau yang tanda tangan. Itu baru mau tanda tangan, itu belum tanda tangan sudah disodori sekian miliar, ratusan miliar itu. Dia menolak, tidak mau, saya nggak mau tanda tangan kalau itu masih ada itu, saya tidak mau. Intinya beliau ingin bersih. Akhirnya yang bawa ini, yang bawa duit ini, dilebokkan di mobil, berhari-hari, berminggu-minggu di mobil terus. Duitnya gue, dia pun bingung. Yang bawa uang ini juga bingung, karena dia harus melaksanakan tugas ya sekungguh lancar. Lah nek urung lancar ya duitnya tetap utuh. Lah kalau dia nganggo masalah. Orang nganggo wong memang ora duite kudu dikeke, ra dikeke wong-wonge sing dikeke ora gelem, bingung gitu. Jadi yang nyogok ya bingung karena duitnya utuh di mobil itu sekian ratus miliar itu keliling-keliling di mobil terus Pak. Dan itu beneran terjadi. Sampai sekarang tambah parah. Jadi bukannya keadaan Indonesia tambah baik, malah tambah parah. Contoh paling gampang kemarin ada pendaftaran apa sih? Ujian CPNS ya. Itu ternyata juga sudah diplot. Sudah diplot engko sing ngintuk iki. Meskipun jenengan ikut tes urung karuan lolos, sing diplot pun wis ana muni duwite. Sing diplot iki ra nggo duit ya ra iso kalah. Itu beliau ini cerita sendiri karena beliau memang orang ASN, orang dalam dan ngerti semua permainan-permainan. Jadi ngeri banget. Nah, akhirnya beliau ini cerita kehidupan beliau ya lurus-lurus saja. Sampai akhirnya dibencilah sama orang-orang yang tidak menyukai. Ternyata kehidupannya ini berat. Nah, ini saya sampaikan artinya beliau ini diuji oleh Allah dengan harta, duit yang sangat banyak, gamping banget, orang gampang Pak, gamping banget, hanya cuman tanda tangan karena dia pimpinan, tanda tangan langsung duit. Dan tidak pakai rekening. Kalau pakai rekening konangan Pak. Makanya kenapa korupsi itu tidak pakai model transfer rekening. Karena kalau transfer twing langsung muni Pak alarm. Banki langsung ngei informasi ke kantor pajak. Langsung ngei informasi ke Menteri Keuangan. Wes, konangan iki. Makanya sering korupsi pakainya uang cash dan bentuknya mesti uang dolar. Karena uang rupiah ya abot ya. Ada itu yang kemarin bawa 4 miliar atau berapa itu ya, dalam mata uang pecah 100 ribuan itu beratnya berapa kilo gitu, abot banget ya. Mendingan yang nganggo dolar. 1 dolar kan katakan 15.000, jadi luwih enteng, tapi nilainya ya miliaran. Maka saya nggak habis pikir kalau korupsi itu sampai triliunan. Itu si songgo kasur tingkat itu duit kabeh. Nah ini kenyataan di Indonesia lah. Semoga selamat kabeh. Ya, pemimpinnya kayak gini semua repot. Tapi ini sudah umum katanya. Umum itu artinya ya wis lumrah, rahasia umum. Nek ra ngono ya ora jalan lho piye iki, aku ya bingung. Ra ngono masalah. Makanya kita yang tidak ikut-ikutan insyaallah muga-muga selamat lah. Nek sing melu-melu tak perintahke tobat. Mumpung urung mati. Karena kalau diambil ya uangnya haram, nanti jadi masalah buat istri, anak,
keluarga. Wis ning dunya susah, ning akhirat tambah susah. Maka jangan pakai itu. Nah, artinya ada orang yang memang diuji oleh Allah dengan harta. Ono sing dikai hartane akeh ku ya ujian. Kuat ora? Lah si bapak ini yang pensiunan ini ternyata kuat. Digodo duit akeh kaya ngono kuat, enggak tergiur. Dan dia udah komitmen sama istrinya, sama anak-anaknya. Komitmen apa? Nyun gampangnya ya minta maaf sama istrinya kalau dia ndak kayak yang lain. Jadi istri nggak usah banyak menuntut. Karena gara-gara korupsi itu ya karena istrinya jalur tas Hermes, tas apa meneh ya, Gucci, LV, macam-macam sing merek-merek larang ki lho, tase cilik nggo wadah sayur ya ora cukup. Ning regane iso miliaran itu kan ora masuk akal kuwi, dihapusi janjane kan. Sepatu yo larang banget, padahal ya sepatune karo sing biasa ya padha ning sikile. Tapi ya itulah. Mobil ya ngono, padahal nek mlebu ning mobil tekane ya padha, nek abang ya padha mandeke. Kan padha janjane ya. Akhirnya uang-uang ini tidak memberkahi. Nah, beliau ini komitmen dulu sama istri anaknya kalau dia nggak mau melakukan yang buruk. Akhirnya setuju. Nah, ini orang diuji dengan banyaknya harta, berhasil, nggak tergoda. Nah, ada orang yang diuji hartanya sedikit, minus, orang duit ya diuji. Ujiannya apa? Orang duit akhirnya ngoyak duit terus lali ibadah. Akhirnya nyolong. Goro-goro ra entuk pangan, ra duit, kerjaane nyolong. Alasannya nyolong karena ra duit. Ternyata hari ini banyak yang nyolong malah kanggo judi. Masang berapa slot, akhirnya hilang tentean. Maka jo melu-melu ya Mas. Bu nek duwe bojo ngono kuwi wis seneni wae Bu. Cek mending mancing daripada judi slot. Nek mancing cek entuk iwak, judi slot entuk duit malah dosa. Nauzubillah. Maka ayo kurangilah. Nah, sehingga ada orang-orang yang diuji sama Allah dengan berbagai macam, ada orang yang sabar. Nah, sabar ini tidak ada batasnya, maka pahalanya juga tidak terbatas. Maka ibu bapak, ayo kita menjadi orang-orang yang sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi ujian. Moga-moga pahala tak terbatas untuk kita semua. Moga-moga kita semua selamat dunia akhirat. Moga-moga dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak saleh-salehah yang selalu menegakkan salat. Moga-moga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat Allah. Moga-moga menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Fuminkum Allah lam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.